Nggak nyangka ketika dia nyampe di markasnya udah dibakar habis sampai kaum monyet-monyetnya dibuat pada menangis. Kelompok dan keluarga monyet-monyetnya juga pada disandra, dan satu-satunya cara terakhir buat Ucup adalah nyelamatin burung-burung peninggalan keluarganya. Tapi hal itu juga nggak dibiarin sama Mas Widodo, pentolan dari kaum King Kong yang dikenal paling jago. Markasnya udah dibuat hancur dan sekarang kaum keluarganya Ucup mau dibawa buat diperbudak. Jadi Ucup mesti dipaksa buat jadi monyet pemberani demi bisa comeback balas dendam nyelamatin kaum-kaumnya. Satu-satunya anak manusia yang hidup di zaman kera. Ucup awalnya nggak percaya sama bocahnya karena bagi kaum monyetnya manusia itu musuh yang berbahaya. Apalagi setelah markasnya hancur dan kaum-kaumnya Ucup pada ditangkap semua sama bangsa King Kong. Cuma gara-gara satu bocah manusia. Makanya sekarang Ucup mau bawa balik keluarganya dulu buat datang ke markas King Kong. Di jalan dia nemuin kain bekas ibunya. Udah ngelewatin perjalanan yang panjang, dia ngerasa kalau di hutan ada pergerakan. Ucup ngecek keadaan udah kayak si paling jagoan. Sampai dia nggak sadar kalau nginjek jebakan. Masuk deh Ucup ke sebuah perangkap yang hampir ngebikin dia jadi monyet panggang. Dia yang nggak tahu itu jebakan apa, dikasih lihat langsung sama dalangnya, yaitu monyet dari kaum simpanse. Namanya Bapak Jamal. Dia udah jadi sesepuh monyet yang akalnya paling normal. Ucup dikasih tahu kalau manusia dulu pintar karena bisa baca buku, tapi sekarang spesies manusia udah jarang. Sekalinya Ucup ketemu sama bocah manusia, itu orang lagi-lagi nyolong sesuatu miliknya. Makanya Ucup jadi ikut kesal juga. Pak Jamal ngikut Ucup soalnya dia mau ketemu sama anak manusia yang terus-terusan ngikutin dia. Dan malamnya bener aja, anak manusia itu kayak minta sesuatu tapi malu-malu. Kayaknya emang bocahnya kelaparan. Dikasih apel aja langsung dimakan. Karena kasihan bocahnya kedinginan, kain baju emaknya Ucup dikasihin ke bocah itu. Dan pagi harinya anak itu diajak buat jalan bareng sama Pak Jamal. Mereka sekarang mau bantu Ucup buat nyari kaum monyetnya. Tapi di tengah jalan anak manusia itu ternyata nggak sendirian. Dia ketemu sama bangsa manusia-manusia lainnya. Tapi akalnya bukan kayak manusia biasa, malah lebih pintar monyet dibanding manusia yang dia lihat. Karena Ucup mau jalan duluan, jadi tuh bocah dibiarin aja sendirian. Anak manusia itu disuruh buat join ke teman-temannya. Tapi ketika itu dengan tiba-tiba datang kelompok bangsa King Kong yang lagi nyari kaum manusia buat diperbudak sama kayak kaum monyetnya Ucup. Makanya bocah manusia itu juga lagi terancam. Soalnya manusia-manusia lainnya juga pada kena perangkap buat dijebak. Ucup yang ngeliat dari jauh jadi nggak tega kalau sampai bocahnya kena tangkap juga. Udah mana semua manusia yang lagi dikejar-kejar, ngebikin bocahnya jadi samar-samar karena mirip semua wujudnya. Ketua pimpinan King Kong tahu kalau bocah itu yang paling pintar di antara semua manusia di situ. Makanya dia yang paling diincar. Udah kepepet sama situasi, bocah manusia itu nggak bisa lari karena udah dikepung sana sini. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.